Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian yang telah lalu, yaitu kita memasuki bagian ke-8 di Nawaqidh Islam, penggugur keislaman seseorang, yaitu qala mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala as-samin, yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, wa dalilu qawlu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, yaitu seseorang yang menguatkan orang-orang musyrik atau menolong mereka untuk menolong permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Jadi mereka ini malah mendukung orang-orang musyrik dibanding kaum muslimin. Maka di dalam hal ini wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas terhadap mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Sehingga loyalitasnya malah terhadap orang-orang musyrik dibanding orang-orang muslimin. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayyuhal wazakumullah, mudaharatul musyrikin yang dimaksud adalah yakni ayyakuna sahsu dhahran lil musyrikin wa muayyidan lahum diddal muslimin. Ini orang ini malah menjadi penompang bagi orang-orang musyrik dan menguatkan mereka untuk melawan kaum muslimin. Sawa'an kana jasusan aw yamuddul musyrikin diddal muslimin. Apakah dia ini menjadi mata-mata, menjadi informan, ataupun yang lainnya yang mana mereka mendukung orang-orang musyrik, menolong orang-orang musyrik, memberikan fasilitas terhadap orang-orang musyrik untuk melemahkan kaum muslimin, untuk menyerang kaum muslimin, bahkan sampai membunuh kaum muslimin, menjadi pengkhianat internal di kalangan kaum muslimin untuk kepentingan orang-orang kafir. Kemudian wa muawanatuhum 'alal muslimin, yang dimaksud di sini adalah yakni yu'ayyinul musyrikin diddal muslimin sawa'un kana bi akhbarin aw aslihatin aw ta'amin liqatlil muslimin. Adapun muawanatuhum, yaitu menolong orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, yang dimaksud adalah dia menguatkan orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Apakah itu bi akhbarin, yaitu sama, hampir sama dengan tadi, memberikan informasi, au aslihatin, ataupun persenjataan, ataupun makanan untuk membunuh kaum muslimin, untuk melemahkan kaum muslimin. Maka inilah mereka melakukan muawanah, yaitu melakukan dengan cara menolong orang-orang kafir tadi. Wa Syekhul Islami wa ghairuhu dzakara annahu man kana yu'ayyinul tatar diddal muslimin fa huwa min ahli ridda wan nifaq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan selainnya menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mengokohkan, menguatkan, membela, menolong, membantu orang Tatar atau disebut Tartar. Di zaman itu orang Mongolia ketika itu banyak membunuh kaum muslimin.
dan luar biasa, dan kaum ini adalah kaum yang bengis. Kaum yang bengis dan mereka juga ahli perang. Sampai-sampai kejahatan mereka dan bahayanya mereka ketika di dalam urusan bab nahi mungkar, Ibnu Taimiyah adalah orang yang pertama dan utama ketika mengingkari sesuatu yang mungkar. Suatu saat diceritakan bahwasanya beliau berjalan bersama sebagian murid beliau dan didapati orang-orang Tatar atau Tartar itu sedang bermabuk-mabukan, minum minuman keras atau semisalnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian muridnya melihat Ibnu Taimiyah sendiri kok santai saja melihat kemungkaran seperti ini. Maka inilah kefakihan daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menjawab, kalaulah aku ingkari dan mereka sadar, ini lebih bermadorot terhadap kaum muslimin. Karena dengan sadarnya mereka membunuh kaum muslimin. Ini saking bengisnya kaum Tatar kala itu. Maka ya wazakumullah, kaum Tatar ketika itu adalah orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di zaman itu ketika kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang mana dia membelot dari kaum muslimin dan mengarah dan menolong, menguatkan orang-orang Tatar untuk memberikan informasi itu tentang kekuatan kaum muslimin, tentara-tentara kaum muslimin sembunyi di mana, kemudian ataukah memberikan makan, memfasilitasi mereka dengan makan untuk kepentingan orang-orang musyrik tadi, orang-orang kafir tadi, orang Tatar tadi, ataupun bahkan menjual persenjataan kepada mereka, memberikan fasilitas dari sisi persenjataan, maka semua ini fahuwa min ahli ridda wan nifaq, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Ini termasuk ahlul ridda, orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang nifaq, orang-orang yang ada kemunafikan di dalam kolbunya. Inilah ya wazakumullah salah satu yang disebutkan oleh ulama Islam tentang bahayanya membela orang-orang kafir dan seseorang berkhianat kepada kaum muslimin, membelot terhadap orang-orang kafir walaupun dia awalnya sholat, awalnya berpuasa, awalnya haji, begitu pula melakukan amal-amal yang lain, bahkan termasuk rukun Islam yang 5, namun ternyata ada amal ini yang menyebabkan dia menjadi orang yang mendapatkan status murtad. Maka di sini mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin wa hadzal ladzi yusamma tawalli. Maka ini dinamakan tawalli, orang-orang yang membela orang musyrikin dan menolong mereka untuk melemahkan, untuk memerangi kaum muslimin. Maka di sini ada 2 bagian, yaitu at-tawalli yang seperti ini tadi adalah kufrun, murtad. Kama qala subhanahu fil ayati allati istadalla bihal musannif, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berdalil dengan ayat ini, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang loyalitas kepada orang-orang musyrik di antara kalian, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Yaitu may yatawallahum fi umurihim diddal muslimin ad-diniyah fa innahu minhum. Maka orang-orang yang loyalitas, yaitu loyalitas mereka, kesetiaan mereka diberikan kepada orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin,
yang ini berhubungan dengan agama, maka fa innahu minhum, maka hal ini menjadikan orang tersebut bagian dari orang-orang musyrik, atau dia kafir, atau dia murtad, yakni kafir. Kekafiran hal itu persis dengan orang-orang kafir seperti mereka. Innallaha la yahdil qaumad dzalimin, yaitu sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Alladzina a'anul musyrikin diddal muslimin, yaitu mereka yang melakukan ta'awun terhadap orang-orang musyrik, memberikan pertolongan terhadap orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qismus tsani al-muwalah. Al-muwalah di sini yang dimaksud adalah mahabbatul musyrikin min ajlid dunya. Dia mencintai orang-orang musyrik tadi bukan urusan berhubungan dengan diniyah, bukan urusan dengan agama, namun berurusan dengan urusan dunia. Misalkan di sini, mislu ayyamdahahum asyakhsu fit ta'amulil mali. Ada seseorang yang memuji orang musyrik lain yang berhubungan dengan muamalah orang musyrik tersebut berhubungan dengan harta, transaksi. Ada kalanya orang musyrik namun ternyata kok orangnya ini jujur, disukai orang ini untuk melakukan bisnis dengan dia, melakukan transaksi dengan dia. Dia dari sisi pembayaran sesuai dengan akad, tidak mengurangi dari sisi jumlah. Begitu pula sesuai akad dari waktu yang diberikan. Kemudian tidak ada ghish, tidak ada kecurangan di situ, tidak ada tipu daya, sehingga orang muslim ini tertarik. Akhirnya asik dia muamalah dengan orang kafir tersebut. Atau ada kalanya wa yuhibbul kafir, yaitu wa yuhibbul kafira mislan min ajli sayyaratihi wa min ajli baitihi au ibtisamatihi au li'anna tandimahu al-idari bijayyidin. Jadi ada kalanya seseorang ini, seorang muslim ini asik dengan orang itu, suka dengan orang itu. Misal apa? Min ajli sayyarati. Dia suka karena berdasarkan urusan dunia aja, karena mobilnya. Ataupun karena rumahnya, ataupun karena dia berperilaku sopan dengan senyumnya, ibtisamatih, ataupun karena ya orang ini memuliakan dengan bagus terhadap orang tersebut, fayuhibbuhu, maka dia suka. Fahabbahu lihadal kafir, muslim ini suka terhadap orang kafir ini, maka ini muwalah. Muwalah yaitu fiskun, lakin hubbul amal hada tandim au hubbus sayyaratil fariha wa nahwi dalik la ba'sah. Maka kalau hanya sekedar sukanya dia berhubungan dengan perilaku perbuatan orang tersebut, misalkan memuliakan dengan ini, orang ini luar biasa, ataupun tadi berhubungan dengan mobilnya atau semisal itu tadi, maka ini tidak mengapa. Al-maksud annau yuhibbu hadal kafir. Yang dimaksud ya, bahwasannya seseorang cinta kepada orang kafir tersebut. Hadi muwalatu fisq la takhruju minal millah. Ini adalah loyalitas yang juga mengandung sesuatu yang jelek juga, namun tidak mengeluarkan dari agama. Jadi maksudnya yang disukai malah orang kafirnya, dipuji-puji.
Ini nggak terpuji sebenarnya seorang muslim seperti ini. Maka hal ini tidak sampai dia murtad. Beda dengan tadi, seseorang yang memang menolong orang kafir untuk melemahkan, membunuh, menyerang orang-orang muslim. Apalagi dalam keadaan perang misalkan. Maka ini jatuh terhadap murtad. Adapun di dalam urusan dunia, ada kalanya orang tadi suka dengan fulan, muamal dengan fulan, orang kafir, orang non-muslim. Namun mereka karena kejujuran dia, kebaikan dia, karena komitmen terhadap janji dan yang lainnya, maka dari sisi inilah ba'sa bih. Namun ketika memuji-muji dengan hal tertentu, dia mempunyai celah yang jelek, namun tidak sampai dia keluar dari agama ini. Ini yang dimaksud. Lakin yukhsha ala syahsi in istamara ala dalik ay yuhibbahum min ajli dinihim fayaqa'u fit tawalli. Namun ini penting. Kalau orang itu terkadang suka terhadap orang-orang kafir tersebut, maka ini bahaya. Termasuk misal seseorang yang menjadikan pemain-pemain bola kafir idola. Ini khawatir seperti ini, nggak sampai kafir. Namun ini sesuatu yang tercela. Apakah itu Ronaldo, David Beckham ya, atau siapapun dipuji dan dijadikan istilahnya itu kiblat di dalam hal tertentu, di dalam main bola. Dari sisi mereka ini menyebut-nyebut sehingga nama-nama orang kafir ini muncul. Apalagi misal anaknya dinamakan Ronaldo misalnya, karena Ronaldo sampai sekarang masih kafir. Atau siapapun dari pemain-pemain kafir. Karena apa? Karena dia cinta dari permainan idolanya tadi. Kalaulah dia hanya asik di dalam permainan idolanya, nggak sampai seperti itu. Namun ini ketika berlebihan, dia menyukai, memujinya, sering-sering menyebutnya, menamai anaknya dengan pemain-pemain kafir tersebut. Bahkan sering mengalahkan dari kalangan sahabat. Tidak terdengar nama-nama sahabat di rumahnya, tidak terdengar nama-nama nabi di rumahnya, bahkan nama-nama orang kafir. Maka di sini dikhawatirkan orang-orang yang tersebut atau orang-orang itu, kalau terus-menerus seperti itu, maka orang ini akan mencintai orang-orang kafir tersebut sampai dari sisi agamanya pula. Min ajli dinihim fayaqa'u fit tawalli, maka dia akan jatuh di bagian pertama tadi, al-qismul awal at-tawalli, yaitu kufrun, kalau ini kafir. Beda dengan mualah yang kedua tadi ini. Allah Subhanahu wa taala yaqul la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bagi kalian, orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian untuk kalian melakukan kebaikan kepada mereka. Ini adalah orang-orang kafir mereka ini. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berlaku adil kepada mereka, orang-orang kafir tersebut. Maksudnya orang-orang muslim itu tidak dilarang oleh Islam berlaku baik terhadap orang kafir yang mana orang kafir tersebut tidak memerangi mereka, tidak membunuh mereka, tidak mengusir kaum muslimin. Maka orang-orang seperti ini walaupun dia kafir, maka di dalam Islam boleh kita berlaku baik. Makanya di sini salah satu kesalahan kelompok takfiri, teroris, itu mereka memukul rata orang-orang kafir. Dia tidak bisa memilah orang kafir yang harbi, ya, yang memerangi kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari kampung-kampung mereka, dengan kaum muslimin atau dengan kaum kafir. Ini tadi kaum kafir harbi dengan kafir dhimmi,
yaitu seorang kafir atau kaum kafir di bawah naungan kaum muslimin yang mana mereka membayar jizyah ataupun mereka mengikuti peraturan-peraturan kaum muslimin karena pemerintah dipegang kaum muslimin. Mereka misalkan di Indonesia orang-orang takfiri atau teroris ini memukul rata sehingga orang di masyarakatnya pun bahkan bukan orang kafir, orang muslim pun dikafirkan dan dibunuh. Sehingga mereka nanti ada orang yang kerja menjadi polisi, menjadi tentara, dihukumi ini adalah orang-orang kafir karena pemerintahnya adalah tauhid. Nah, ini bahaya sehingga dikafirkan. Ketika mereka melakukan pengeboman di jalan, di tempat-tempat tertentu, di fasilitas umum ataupun di kantor-kantor polisi dan tentara, mereka menganggap ini orang-orang kafir dan ini kesalahan yang fatal. Ini kesalahan yang fatal dari kelompok takfir ini. Ini bagaimana dengan orang-orang kafir yang dimiliki, yang muslim aja dikafirkan? Maka di sini bahwasanya dalam Islam ini perlu bimbingan para ulama untuk memahami ayat-ayat yang ada. Boleh jadi mereka tidak sampai ilmu atau boleh jadi mereka tidak mendengar ayat ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ataupun mereka mendengar bahkan hafal namun mereka tidak tahu apa sih hakikat yang dimaksud dari ayat ini. Maka ayyuhal wazakumullah, inilah gambaran terhadap orang kafir. Fa idza zadat al-mahabbatu li ajli dunya fiskun. Bahwasanya kalau cintanya di dalam urusan dunia ini sesuatu yang fisik ya, enggak terpuji juga. Misalkan adalah ketika seseorang, di sini dicontohkan dari Hatib bin Abi Balta'ah, maka farwa inama fa'ala amron mufsikon amrun fi fiskun, yaitu dia pernah melakukan perkara yang mengandung kefasikan. Ini wallahu alam ya, kisahnya perlu anda lihat lagi tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian disebutkan wa i'anatuka lihadal kafir, dan menolong terhadap orang kafir. Yang mana min ajli ayyaktula fil muslimin, untuk membunuh orang-orang muslim. Maka ini adalah tawalli yang tadi, yang sampai hukumnya adalah kekufuran. Hukumnya adalah kekufuran. Sambil anak cek ini kisah Hatib. Wa yuhibbu 'alal muslimin aw wa yajibu 'alal muslimin ayyakuna muayyinan lil muslimin fi rahaihim wa fi siddatihim. Maka ini bahwasanya hakikat kaum muslimin, yaitu seorang muslim itu harus saling tolong menolong di antara kaum muslimin yang lain, baik dalam keadaan senggang ataupun dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang terhadap kaum muslimin yang lain. Ini adalah muslim yang satu dengan yang lainnya harus seperti itu. Karena kita pada hakikatnya seperti satu bangunan. Mislu maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Karena mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ini adalah seperti bangunan. Wa qala subhanahu innamal mu'minu ikhwah. Hanyalah orang-orang mukmin ini adalah bersaudara antara yang satu dengan yang lainnya. Ini kisah beliau, yaitu kisah Hatib ibni Abi Balta'ah. Ini adalah sahabat yang mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah sahabat yang jujur, penuh loyalitas dan yang lainnya.
yaitu Hatib ibni Abi Balta'a Al-Lakhmi. Ini nama lengkap beliau. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut hijrah ke Madinah. Ini luar biasa. Karena hijrah ini adalah sesuatu yang berat, meninggalkan keluarga, harta, tempat lahir. Dan beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Nah, ini mempunyai keutamaan yang besar. Karena apa? Barang siapa yang mengikuti perang Badar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua yang ikut perang Badar. Apapun yang dilakukan sahabat tersebut. Dari dosa apapun yang dilakukan sahabat tersebut. Yaitu kisah yang kita bahas tadi itu, sampai melakukan sesuatu yang mengandung fisik, ya, sesuatu yang tidak terpuji, bisa orang yang tidak paham bisa menghukumi ini adalah fasik, ini adalah orang-orang munafik, kok sampai dianggap berkhianat terhadap kaum muslimin. Jadi ketika menjelang penaklukan kota Mekah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai rencana, mempunyai planning, mempunyai strategi. Ini namanya pemimpin negara, ya. Yang mana ini tidak ingin didengar oleh orang-orang kafir, terutama dari kaum Quraisy. Namun Hatib bin Abi Balta'a ternyata tiba-tiba mengirim surat rahasia kepada penduduk Mekah melalui seorang wanita, yang intinya adalah pemberitahuan bahwa pasukan muslim akan datang ke Mekah, karena di situ ada keluarga dia, yaitu ada keluarga beliau, ada keluarga Hatib. Kemudian pertanyaannya, apakah kalau dari gambaran tadi beliau radhiyallahu anhu ini sebagai orang munafik, kan tadi ya memberikan informasi terhadap orang-orang kafir, ini termasuk orang-orang yang bisa jatuh pada kekufuran, apalagi ini berhubungan dengan agama. Maka di sini akhirnya beliau menjelaskan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih intinya beliau ini tidak murtad dan beliau tidak suka terhadap kekufuran, tapi karena punya keluarga di sana, beliau khawatir, yaitu di Mekah, beliau khawatir. Kemudian hal ini dikarenakan beliau menganggap nggak ada yang melindungi keluargaku di sana. Maka hal ini menimbulkan reaksi para sahabat yang lain. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ketika itu dan Zubair menemui sampai mendapatkan seorang wanita tersebut. Wanita itu nggak mengaku awalnya. Sampai kata Ali, aku akan telanjangi kamu kalau kamu nggak mengaku. Akhirnya diberikanlah isi surat itu yang disembunyikan di bagian rambut daripada wanita tersebut. Sampai Umar bin Khattab langsung meminta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenggal sahabat Hatib ini, karena dianggap sebagai pengkhianat, dan ini rahasia besar, kedatangan yang tidak ingin diketahui oleh Rasul terhadap, yaitu tidak ingin diketahui oleh orang-orang Quraisy oleh Rasul. Rasul merahasiakan, namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dan mengatakan ataupun bersabda, ini pentingnya, karena dia ikut perang Badar. Apa kau tahu, barangkali Allah telah berfirman kepada para peserta Badar, yaitu intinya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang maknanya adalah lakukanlah apa yang kalian mau, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Maka yalihwazakumullah, inilah kisah daripada Hatib. Maka di sini ayyuhallahwazakumullah, walaupun ya faedah dari kisah ini, walaupun perbuatannya tampak salah dan memang salah, tapi karena niatnya bukan untuk mengkhianati Islam, tujuannya bukan mengkhianati Islam, bukan mengkhianati Allah dan Rasulnya, maka Hatib di sini dimaafkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat memiliki kehormatan di situ, yaitu Hatib
dikarenakan jasa beliau radhiyallahu anhu dengan mengikuti perang Badar. Karena ini perang yang pertama, perang menentukan Islam ketika itu, mempunyai keutamaan yang besar. Maka orang yang melakukan perang Badar, misal dia mati dalam keadaan berzina, maka dia akan tetap masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dijelaskan dan tidak ada riwayat satupun di antara mereka yang ikut perang Badar itu kemudian menjadi musyrik. Karena kalau musyrik beda cerita. Kemudian yang selanjutnya, ini ya sikap daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang adil, yaitu tidak terburu-buru, tidak emosional melihat itu. Maka ketika sebelum menghukumi seseorang itu ditanya dulu apa udurnya, apa alasan dia. Maka ternyata alasannya bukan karena dia ingin melemahkan Islam di sini, bukan karena ingin mendukung orang-orang kafir, karena ternyata adalah sesuatu yang sifatnya kekeluargaan. Karena emosi kekeluargaan, mungkin ini pamannya, mungkin ini bibinya, ini sepupunya, adiknya, kakaknya, ibunya. Maka ini yang membuat Hatim menjadi sedih dan memberikan informasi ini agar keluarganya ini selamat. Maka ya wazakumullah, kalau kita lihat pula, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas dengan kisah ini. Karena diampuni sahabat yang mulia ini atas kesalahan ini, kesalahan yang fatal. Kalau orang yang jahil menghukumi sesuatu yang seperti ini, bisa dikatakan ini murtad. Makanya ini juga pelajaran bagi orang-orang yang terjatuh di dalam takfiri. Ini pentingnya dikembalikan kepada ahlul ilm, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar, orang yang alim, namun ternyata ada yang lebih alim, hampir salah memutuskan, hampir dipenggal. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul yang paling alim, yang paling berilmu di kalangan para sahabat yang lebih mengerti agama ini, menjelaskan bahwasannya kalau kita lihat gampangnya, nahkum bidawahir, sepertinya kafir ini. Namun ternyata setelah alasan itu diterima dengan beberapa tahap Rasul melakukan, kemudian dilihat pula ternyata sahabat ini mengikuti perang Badar yang mempunyai keistimewaan bahwasanya terbebas dari, yaitu mendapatkan keistimewaan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan oleh Allah taala. Kemudian yang ketiga, ternyata hal ini tidak berhubungan dengan agama sama sekali. Dalam artian tidak membela orang-orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin. Maka di sini beliau radhiyallahu anhu, Hatib ini termasuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dan bukan orang munafik ataupun orang-orang kafir atau murtad. Ayyuhallazina. Kemudian tadi dijelaskan pula bahwasannya kita al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Kita mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti apa? Bangunan. Bangunan ini kan saling mengokohkan. Kalau ini masjid, awalnya dari tanah digali, dibentuk pondasi, dibentuk tiang-tiang, kemudian bata-bata dipasang, kemudian atap, kemudian lantai dan yang lainnya, sehingga ternyata bangunan yang awalnya ini dibawahi tanah dengan saling berpangku antara yang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seperti ini kokoh. Yang mana disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang mukmin ikhwah. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, disebutkan pula dalam ayat tolong menolonglah di antara kalian terhadap albir, semua jenis kebaikan apapun itu, wat taqwa, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ayyinul kuffar 'alaihim fa in fa'ala fa huwa misluhum fil kufri wal iyadu billah. Maka tidak boleh
kita kaum muslimin ataupun kaum mukminin, mereka ini menolong, mengokohkan orang-orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, berkhianat terhadap kaum muslimin yang hal ini berurusan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menjadikan dia seperti orang-orang kafir tersebut. Fahuwa misluhum fil kufri, di dalam kekufuran, wal iyadu billah. Kemudian wa tashihu dinihim, yaitu membenarkan agama mereka, dan ini banyak di kalangan kaum muslimin, yaitu dia beranggapan sudah, misalkan zaman sekarang, kita jangan mengklaim diri kita ini benar, karena masing-masing kelompok juga mengklaim benar. Intinya kita semua ini tujuannya adalah sama, surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Nasrani, apakah itu Yahudi, ataukah agama lain, sudah. Kita tidak boleh mengklaim ini al-haq, ini al-batil. Itu urusan yang di atas, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya kalimat-kalimat yang mana ingin melemahkan akidah, sehingga mengatakan yang intinya, kasarnya ini semua agama ini sama. Semua agama ini tujuannya itu benar. Semua agama ini akan masuk surga. Nah, di sini ayolah wazakumullah termasuk pembenaran terhadap agama-agama orang kafir. Maka di sini termasuk kekufuran wal iyadu billah, yaitu tashihu dinahum. Dan luar biasa, terkadang pemikiran ini banyak diikuti oleh orang. Ini dianggap termasuk toleransi. Bagus ini. Ini dai yang melakukan toleransi. Dai toleransi ini. Makanya di sini toleransi di dalam beragama itu diajarkan, namun tidak kebablasan, tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Lakum dinukum waliyadin. Kita harus mempunyai prinsip ini, yaitu agamamu agamamu, agamaku Islam, agamaku Islam. Maka aku nggak mau ketika kamu merayakan Natal kemudian aku mengatakan selamat Natal. Jangan mengatakan kemudian loh, sudah ini kita harus toleransi, ucapkan selamat Natal kepada mereka. Bukan seperti itu. Kemudian misalkan karena toleransi, ketika mereka melakukan kekufuran, kita bergabung di sana, walaupun kita hanya duduk. Gak enak ini tetangga anak, gak enak ini kakak anak, gak enak ini bapak anak, maka tidak bisa ya ikhwah. Maka lakum dinukum waliyadin. Silakan toleransi yang diajarkan, misalkan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tetangganya. Kalau tetangga dia ini adalah orang kafir, misalkan di negeri Indonesia ini, tetangga dia persis, nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita kemudian malam-malam itu melakukan membaca Al-Quran terlalu keras, misalkan sampai satu kampung itu terganggu, misalkan, termasuk tetangga yang kafir tadi. Maka di sini ini yang dimaksud toleransi, tidak boleh mendolimi seseorang karena kepentingan dia sendiri, bahkan merugikan. Beda yang itu syiar, misalkan adzan berkumandang di waktu yang telah ditentukan, dan ini memang keyakinan muslimin, maka hal ini tidak sampai dikatakan mengganggu. Maka ayolah wazakumullah. Kemudian toleransi berikutnya adalah ketika seseorang melakukan peperangan dengan kaum kafir, muslim ini tidak boleh merusak tempat-tempat peribadatan mereka. Ini aturan daripada Islam. Tidak boleh merusak tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir. Dan ini bagian toleransi yang ada. Dan banyak toleransi yang ada ketika mereka melakukan peribadatan. Itu kaum muslimin
tidak mengganggu. Beda ketika di dalam peperangan, maka di sini akan ada pemilahan, tidak dipukul rata. Makanya di sini ketika kaum muslimin ingin berperang atau menyerang ataupun melakukan serangan terhadap orang-orang negeri-negeri orang kafir, itu tidak serta-merta. Mereka ditawari Islam dulu, didakwai dulu, disampaikan kalimat tauhid dulu, tentang Islam dulu. Sampai mereka bersikeras terhadap hal itu, baru mereka diperangi. Dan ini dilindungi beberapa hal. Tempat-tempat ibadah mereka, orang-orang tua mereka, orang-orang lemah mereka, termasuk di sini para wanita, termasuk anak-anak kecil. Ini dilindungi. Maka ya wazakumullah, jangan sampai di dalam memahami toleransi ini kita salah, ataupun memviralkan narasi-narasi yang di sini menipu anak-anak muda tentang toleransi. Maka toleransi yaitu sebagaimana kurang lebih kita jelaskan tadi, namun tidak sampai menjual agama kita, termasuk mengucapkan selamat Natal ataupun bergabung di dalam kesyirikan-kesyirikan mereka, bahkan melakukan bagian ritual dari kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Maka ini dilarang, maka ini tidak boleh. Kemudian ayyuhal wazakumullah, li'annahu fin nakid asalis, karena ini sudah ada di bagian ketiga, yaitu tentang hal yang bisa menggugurkan keislaman seseorang, yaitu malam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Ini bagian ketiga, sebelumnya telah lalu. Karena ini kan kita sudah masuki ke 8. Barang siapa tidak mengkafirkan, yang orang itu padahal hakikatnya kafir, orang itu musyrik, orang itu Nasrani, Yahudi, apapun agama mereka yang kafir, tapi gak dikafirkan, enggak, dia bukan orang kafir, dia dikafirkan oleh dia, ataupun ausakka fi kufrim, ataupun ragu, padahal dia menyembah salib, dia menyembah Yesus, dia menyembah berhala, patung-patung, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak, ataupun menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Bahkan yang lebih parah adalah syaitan dijadikan Tuhan. Kemudian muslim ini ragu, ini kafir enggak ya? Padahal jelas-jelas itu. Ataupun bahkan membenarkan tentang agama mereka. Maka ini adalah kufur secara ijma', kesepakatan kaum. Misal dia mengatakan dinhu sahihun, agama dia benar, jangan salahkan, kamu jangan sok benar, kebenaran milik Allah Ta'ala, seringnya seperti itu ya, statement seperti ini. Wa ana dini sahih naqul la dinhu batil. Kalau dia mengatakan enggak, agama dia atau agamaku benar, misalkan agama dia benar, agamaku juga benar, lah bukan seperti itu. Lakum dinukum waliyadin, bukan seperti itu di dalam prakteknya. Kita katakan tidak, dinuhu batil, agamanya batil. Allah Subhanahu wa taala yaqul, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Ini ayatnya jelas. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama lain selain Islam adalah batil, adalah kekufuran, yang mana tidak boleh orang itu ragu terhadapnya, tidak boleh seorang muslim membenarkan agama-agama mereka, tidak boleh seseorang menyatakan aku nggak mau mengkafirkan mereka. Sudah kebenaran milik yang di atas, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seperti itu. Kita harus mempunyai prinsip, harus mempunyai keyakinan, akidah. Maka lakum dinukum waliyadin harus jelas terhadap hal-hal yang batil, hal-hal yang kufur. Inilah ayyuhal wazakumullah as-samin, yaitu penggugur yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin, wa dalilu qaulu ta'ala
wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Yang intinya kita tidak boleh berloyalitas terhadap orang-orang kafir karena kita khawatir akan menjadi bagian mereka. Yang dimaksud loyalitas di sini adalah yang berhubungan dengan agama, membela orang-orang kafir dengan persenjataan, dengan informasi, menjadikan dia mata-mata orang-orang kafir, dia memata-matai kaum muslimin, kelemahan kaum muslimin, untuk kaum muslimin ini dibunuh, diperangi, dikuasai daerahnya, ataupun dia memberikan fasilitas yang lain, tempat makan dan yang lainnya, sehingga bisa melumpuhkan kekuatan kaum muslimin. Maka inilah yang dimaksud mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Maka ya ikhwazakumullah, inilah yang sedikit semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akan memasuki di pertemuan yang akan datang insyaallah taala at-tasi' man i'taqada anna ba'dun nas la yajibu alaihi ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasa'uhu al-khuruju 'ani syari'atih sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruju 'an syari'ati Musa alaihi salam. Dan ini yang ke-9 insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu